Kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan Nia Kurniasari menemukan babak baru. Saat ini pihak kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka atas kasus ini. Dan dalam episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri tempat di mana tersangka bersembunyi hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Saya Felicia Melinda, Anda menyaksikan Fakta. Diam. Pak, ya. Singgi anak mana? Orang Jawa, Pak. Orang Jawa. Singgi. Woi, Suhu. Tinggi. Si Suhu. Singgi. Halo. Hei. Pemirsa, kali ini tim Fakta sudah berada di tempat di mana Indra Septiarman ditemukan. Nah, saat ini kami akan bertemu dengan orang yang juga menemukan sosok Indra Septiarman ini pertama kali. Ada Mas Ziko. Ya. Selamat sore, Mas Ziko. Ini juga kami sudah bertemu dengan Ibu Desi. Ibu Desi ini merupakan kepala korong atau kepala dusun ya, Ibu ya. Selamat sore. Ibu Desi, ya, saya Felicia dari Fakta. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dan juga mengupdate bagaimana pada saat penangkapan Indra Septiarman ini ya, Bu ya. Tapi sebelum saya berbincang dengan Ibu Desi, saya mau mencoba untuk berbincang dengan Bang Ziko dulu ya, pemirsa ya. Ya, Bang Ziko, mungkin bisa dijelaskan Bang bagaimana pada saat Bang Ziko ini melihat ada sosok Indra Septiarman yang sudah dicari-cari oleh pihak kepolisian, ini ketemu ternyata di rumah kosong ini. Oh, kebetulan kemarin tuh melihat bukan, nggak ada gambaran melihat. Oke. Cuman kami di sini hanya sekedar istirahat, duduk-duduk di tempat sini. Oke. Nah, ya. Di sebelah mana? Ya, di Bang, sebelah. kalau bisa Di sebelah tunjuk. apa nih? Di tempat rokok itu. Oke, mungkin bisa kita langsung kasih tahu ke pemirsa di mana persisnya ya Bang ya. Ya. Jadi waktu itu saya baru datang dari Padang Kabau. Oke, pada saat itu ya. Abang? Pada saat itu saya baru siap kerja, Oke, motong ayam sekitar kan. pukul berapa? Sekitar pukul 2. Sekitar Ya, pukul 2 sekitar siang pukul 2 siang. Jadi saya dari Padang Kabau sana, terus putar keliling-keliling. Jadi ketemulah rombongan Bang P ini sedang istirahat. Oke. Sedang istirahat di sana. Jadi Di rumah sebelahnya ya? Iya, ada di sana kan. Jadi pas kebetulan ada teman-teman ngomong sambil bersanda, ngomong sama saya, ada nampak si In. Itu bahasa dari teman kan. Jadi setelah itu kan saya duduk-duduk, cerita-cerita sini sambil minum, sambil makan roti dengan kue kan. Jadi sambil di sini udah cerita-cerita kami di sini kan. Waktu cerita-cerita tuh udah bilang sama orang-orang tuh kan, In, keluarlah lagi In. Ini ada rokok, ada roti. Nah, itu bahasa-bahasa kami di sini sambil bercanda. Jadi dalam waktu itu emang rumah ini udah dilihat sekeliling. Udah dilihat sekeliling rumah ini udah dilihat juga, cuman pantauan ulang sekali lagi. Jadi Bang P menyisir lah di sini. Di sebelah dilihat dari jendela ini udah dilihat.
Jadi yang nama Maaf Bang, sebelumnya mau tanya juga pada saat itu Bang Ziko sendiri atau sama siapa, berapa orang? pertama kami di sini waktu jalan pertama pagi, Bang P cuma 3 orang. Rumah ini udah dilihat Kak, udah dilihat Oke, keliling. sudah dilihat sekelilingnya ya, Bang ya? Jadi yang nama Bang Afdal keliling dari sini Kak, keliling. Jadi udah lihat dari sini, saya pun udah lihat dari sini Kak. Dari kaca ini ya? Saya udah cerita sama orang tuh, andaikan ada siin sini, tidur enak lah siin. Ada kasur, sofa, selimut, itulah bahasa-bahasa canda ya kan Kak. Jadi yang Bang Afdal udah manjat sini Kak. Oke, dari pintu belakang ya? Enggak, ini dipanjatnya Kak. Ya, tembok ini ya, Ya, Bang gembok ya? ini dipanjatnya. Jadi dipijak gembok ini, naik ke atas. Jadi Bang Afdal ini udah lihat ada jemuran kain selana 2. Di mana posisinya? Di dalam, tembok ini ya? Di dalam tembok ini di sini ada selana 2 terjemur. Jadi Bang Afdal ini nggak ada kepikiran masa ada orang di situ, nggak ada Bang Afdal ini kepikiran silakan. Jadi udah keliling lah orang ini sampai ke belakang. Saya nggak ikut, saya sini cerita sama Pak Buyung tuh. Jadi orang tuh keliling di sini, berputar lah orang tuh kan. Emang nggak ada bekas-bekas orang naik, orang masuk, emang nggak ada kelihatan nggak? Ada jejak ya? Nggak ada jejak. Jadi habis itu Bang P sama Bang Afdal tuh keluar dari ujung sini. Jadi ceritalah sama Pak Buyung di situ lagi. Kebetulan Pak Buyung yang pakai Honda biru datang. Lihat Pak Buyung datang tuh dia ngasih berita bahwa di Padang Kabau ada jejak kaki. Jejak kaki nggak pakai sandal. Entah jejak kaki baru atau kemarin kata Bapak Pak Buyung nih. Pas waktu itu emang udah naik motor satu-satu, keluarlah NTP namanya yang punya rumah ini. Itu yang punya rumah ini rumahnya di mana? Yang di depan, rumah ini. kosong ini ya, rumah kosong Bang ini, ya? ya. Terus apa yang dikatakan pada saat itu? Yang dikatakan NTP ini tuh dia minta tolong lihat di dalam. Sementara waktu sebelum kejadian ini di SMP udah ada kehilangan mesin sanio air. Jadi yaudah lantai, salah. Kan itu diambil kunci sama si Verly. Waktu kunci diambil sama si Verly, dibukalah ke pintu itu, ke pintu depan. Pintu yang depan ya? Ya. Jadi pas buka pintu yang depan, jadi kata si Verly ini terkunci. Terkunci dari dalam. Jadi nggak bisa dibuka dari luar ya? Emang terkuncinya di atas posisinya. Ya, pas kunci di atas posisinya kan saya lihat di kaca di sini kan, emang nampak posisi kunci itu tertutup. Jadi itu kebetulan ada yang nama Bang Ade. Bang Ade inilah yang lihat pertama kali ada bayangan orang di dalam. Itu lagi ngapain bayangan orang di dalamnya? Bayangan orang dalam itu seperti mau menutup pintu. Jadi pintu dari terbuka tertutup secara perlahan. Jadi Bang Ade tuh bilang, yo, ada si ini dalam, ya. Itu kata Bang Ade itu kan. Jadi itu pencar kami semua. Kami pencar semua, Bang P sampai di sini, yang Bang Afdal sampai di situ, yang Bang Afdal terdengar suara dari loteng. Jadi pas Bang Ziko dan juga teman-teman ini berpencar itu baru si tersangka naik ke atas loteng lewat kamar. Saya udah emang kepikiran untuk nelpon polisi. Ya udah Bang, aman kalau kasih itu Bang. Anggota dah jalan ke sana kata polisi ini kan. Jadi tunggulah polisi. Setelah nunggu polisi, jadi polisi ini minta izin dulu Kak. Minta izin ke orang punya rumah, boleh nggak dia dobrak rumahnya. Jadi udah dapat izin dari orang punya rumah. Barulah didobrak sama polisi. Jadi yang Bang Mok tuh yang dobrak pintu tuh. Lantaran Bang Mok nggak badan besar, nggak bisa masuk badan ke dalam. Jadi dia bilang siapa badan kecil, tolong apa aja. Saya yang buka. Saya buka ke dalam kan. Buka ke dalam dari sini ya? Ya, dari pintu ini kan. Saya buka ke dalam. Saya masukkan badan ke dalam. Emang ya posisi kunci di dalam tuh nggak ada apanya Kak, pemegangnya itu nggak ada. Jadi dalam keadaan patah. Jadi saya masukkan kelingking untuk membuka kunci besinya itu. Jadi pas saya masuk ke dalam, barulah polisi-polisi masuk ke dalam semua, ya, sama ada sebagian warga yang masuk. Dan pada saat itu si tersangka ini nggak kelihatan di bawah, sudah di atas. Udah ya? di atas. Terus akhirnya bisa waktu udah ke atas itu Kak, dia emang ada niat untuk lari dari sini. Dari mana bisa tolong ditunjukkan Bang? Emang udah ada niat lari dari sini Kak. Jadi bentuk-bentuknya dia ada mau nokok-nokok
Mau menghancurkan mau ini ya? mau Bagian menghancurkan atasnya ya? bagian atas nih. Oke. Siap itu warga udah banyak, dia lari ke dalam, ke tengah. Oke. Dia lari ke tengah. Itulah sampai dia ada yang triplek yang hancur itu Kak, dia tidur. Yang pas itu tempat di mana dia ditemukan itu ya? Iya. Oke, terus tadi si tersangka ini udah di tengah. Iya, ada di tengah. Jadi polisi yang Bang Mob kebingungan untuk manjat dia Pak Kak di dalam. Oke. Nah, jadi carilah bantuan tangga ke depan kan. Nah, jadi tangga ada masuk. Nah, barulah Bang Mob lewat dari belakang dapur. Pada saat itu situasi di sekitar rumah ini seperti apa? Rame seperti pasar. Sudah rame ya? Sudah rame. Oke. Terus lalu di dalam pakai tangga? Di dalam pakai tangga. Jadi Bang Mob ini naik. Nah, yang Pak Buyung yang pakai baju kuning itu juga naik. Oke. Nah, Jadi dua orang yang naik ya? Tiga. Ya. 3 orang. Oke, 3 orang naik ke atas loteng. Ya. Tiga atau berapa pun nggak jelas juga pas orang itu udah naik nggak jelas sama saya. Sebab orang udah rame kan. Saya hanya sekedar lihat dari ujung aja lagi kan. Nah, jadi terdengarlah bunyi triplek dari atas loteng itu bunyi berjalan. Oke. Nah, jadi dia terus tidur arah sini Kak, posisinya tuh tidur di loteng yang bolong di dalam. Yang pas ditemukannya itu ya? Ya. Itu posisinya lagi apa? Lagi baring. Tersangkanya lagi tiduran? Ya, lagi dari sini Kak. Dia lantaran orang rame di sini dia balik ke tengah. Oke, dia balik ke tengah. Ya. Baru ditemukannya di tengah. Iya, di tengah, ya di Oke. tengah. Jadi dia posisinya tidur, rebah posisinya Oh, kan. pokoknya jadi, posisinya tiduran. Ya. Oke, rebahan ya. Oke, terus setelah itu pada saat sudah ditemukan tersangka, itu seperti apa situasinya, Bang? Sudah pas tersangka sudah turun, posisi semakin ramai Kak. Semakin ramai. ribut, ya. Oke, dan pada saat dibawa oleh pihak kepolisian, itu posisi Bang Ziko ini ada di mana? Pas dibawa ke kepolisian, saya ada di luar. Dari sini? Ya, Udah di luar? udah di luar. Berarti dari awal memang di luar atau pada saat ikut penangkapan Bang Ziko juga masuk ke dalam? Masuk ke dalam sebentar, cuman lantaran ini udah tugas polisi udah datang, nggak ada guna lagi keluar. Pas si Indra udah dimasuk ke dalam kamar, mau interogasi dalam kamar, saya keluar lagi tuh. Oke. Nggak ada saya di dalam lagi. Setelah itu baru dibawa oleh Pihak kepolisian. Ya. Oke, pada saat itu situasi udah mulai ramai, udah mulai ramai. warga juga bagaimana? Warga responnya udah di situ? kesal posisinya Kak. Oke. Ya, udah marah tingkat tinggi posisi semua warga. Oke, pokoknya sudah mulai tidak kondusif ya, Bang ya? Tidak kondusif ya. Oke. Baik, pemirsa, itu dia tadi penjelasan dari Bang Ziko yang mana pertama kali menemukan Indra Septiarman ini ada di TKP. Kita nantikan fakta selanjutnya. Bisa tolong dijelaskan nggak Bu, bagaimana pada saat proses penangkapan dari Indra Septiarman ini oleh pihak kepolisian dan juga pendampingan Ibu pada saat itu seperti apa? Ya, waktu kejadian tertangkapnya Indra Septiarman itu pas kebetulan Ibu itu lagi di daerah Padang Bantung ya, itu beda korong kan. Itu ada telepon masuk gitu kan. Pas itu diangkat sama Pak Ari, itu kan kedengaran suaranya kan, "Pak, itu pelakunya udah ditemukan, Pak," gitu kan. Benar katanya. "Iya, di mana?" Pun SD 15 gitu kan. Langsung Pak Hari sama Pak Niko ini nanya gitu. "Uni itu SD 15 itu di mana?" gitu kan. "Itu yang di depan rumah," kata Ibu kan. "Ya udah ambil motor-motor," katanya gitu kan. "Boleh pinjam motor." Ya udah pinjam motor yang Pak Niko sama Pak Hari udah duluan ke bawah gitu kan. Ibu sama Pak Kanit itu kan naik motornya. Pas itu nyampe di sini udah bunyi suara tembakan gitu kan. Ibu bilang, "Pak, ke sana Pak, Bapak harus sedekat lapang itu maju ke depan," gitu kan. Jadi Ibu ngawasin juga. Ibu ngeliat masa udah rame gitu kan. Ya, maaf Bu, Udah berarti rame. pas saat Ibu datang ini situasi di sini sudah ramai oleh warga atau? Belum gitu kan. Cuman di jalan itu udah rame gitu. Ada yang bagian sini bilang, Bu, di situ masih aparatnya belum datang gitu. "Ya udah, aparat udah jalan duluan," kata Ibu kan. Jadi Ibu udah bingung aja kan, "Nih gila ya, kok masyarakat langsung banyak begini," kata Ibu kan. Takutnya tersangka nanti diapa-apain gitu kan. Jadi setelah itu Ibu sini aparat udah datang gitu kan. Jadi Ibu nunggu di situ aja lagi gitu kan. Ngeliat masa istilahnya meredam lah gitu kan. Jangan udah biarin pihak kepolisian yang iniinnya antisipasinya si Indra itu gitu kan. Jadi setelah ininya penangkapan ribut itu rame itu masa itu boleh dikatakan udah ribuan gitu. Oke. Ya Udah ramai berarti udah di rame sini ya, banget Bu? gitu kan. Jadi setelah Indra itu dibawa itu dari tempat sini Dari di sini mana, Bu? dari sini Indra kan mobil langsung dibawa ke sini.
Oke. Jadi masukkan kan itu kan dari Indra dimasukin lewat bagasi belakang. Ya, di depan pintu. Ya, di persis depan Bu, ya? persis di depan pintu ini kan. Jadi dimasukin bagasi belakang, langsung Indra dibawa sama mobil Avanza hitam gitu kan. Jadi sampai dari sini keluar itu ada sekitar setengah jam. Oh, setengah jam Iya, karena padatnya masa, Oke. karena keinginan masa juga pingin ini Indra ini gitu kan, udah gregetan gitu kan. Jadi kita ikut nenangin masyarakat lah gitu kan, yang pingin ini Indra gitu. Jadi setelah itu, alhamdulillah Indra udah dibawa gitu kan. Nggak lama setelah pada itu, saat itu posisi ibu masih enggak, ibu udah di depan karena ibu ngikut ngatur jalan, orang suruh geserin motor kan, biar masa mobil bisa lewat gitu kan. Jadi setelah 20 menit Indranya pergi, itu datang pihak polisi gitu kan dari ibu pas di warung tadi kan, bilang Bu Wali temanin kata gitu kan. Iya kenapa, ini mau ke tempat TKP gitu kan. Jadi ibu pergi tuh sama itu pihak kepolisian, ada berapa orang, ada tim dari Polres juga gitu kan. itu sekitar pukul berapa Bu? Itu sekitar pukul setengah 5. Setengah 5 sore. Setengah 5 sore gitu kan. Datang, terus ibu masuk, itu ada sekitar 6 orang lah dari pihak kepolisian, cuman ibu satu wali korong sama yang megang kunci itu nama Pak Ujang gitu kan. Dibuka pintunya di sini kan, kita masuk dari masuk sini. dari Ya. sini. Ya. Masuk dari pintu utama Ya, berarti kita ya Bu masuk ya? dari pintu utama gitu kan. Jadi setelah nyampe di dalam, itu pihak kepolisian tuh dia periksa semua kan. Ya. Periksa semua dari depan ke kamar, dibuka sama Pak Ujang itu pintunya di kamar sampai ke belakang. Jadi pas di dalam itu ditemukan celana panjang itu kejemur di belakang 2. Oke, di bagian belakang Di rumah bagian ya Bu ya? belakang rumah gitu kan. Habis itu di atas meja itu ada sejenis cemilan. Itu meja yang di dalam. dalam yang setelah buka pintu itu ya Bu ya? Bukan, yang arah ke dapur. Oh, oke. Gitu kan. Jadi itu ada satu pak cemilan kayak singkong gitu kan, keripik singkong. Itu udah dibuka ya gitu. Paling sekitar ada 3 biji lah gitu kan yang udah dimakan gitu kan. Setelah itu ada temuin sarung pas dekat pintu ini. Oke. Terus plafonnya kan di belakang tuh ya udah ada kebuka 2 gitu kan. Dibuka kamar, udah diperiksa. Terus sama yang kamar yang sebelah sini yang kanan itu ada bangku, bukan bangku ya, meja kecil. Oke. Meja kecil itu tempat pelaku naik ke atas loteng. Oh, oke. Itu yang menjadi Di atas, tangganya, ya, tangganya pelaku gitu ya? kan. Terus di dinding tuh ada jejak kakinya gitu kan. Terus setelah itu pihak kepolisian diperiksa ada rokok juga kan ada ditemukan. Terus pas itu kebetulan ibu ngelihat lemari es tuh hidup gitu kan. Oke. Nah, ibu ya lemari es hidup. Ibu pikir ini kok lemari esnya bisa hidup ya. Sementara kan rumah ini kan ditinggalin lama, paling kan ada momen tertentu aja, bisa ada sekali 2 tahun gitu kan, nggak tentu pulang. Ibu buka tuh pakai kaki ibu kan. Oke. Nah, buka, pas ibu buka lemari itu ibu temukan itu kayak minuman Sprite, Fanta yang botol kecil, terus Minuman ada soda beng-beng, ya, Bu, ya, ada roti-roti di dalam itu. Terus ibu panggil pihak kepolisian, Pak, ini ada makanan di dalam gitu kan. Sementara orangnya nggak ada. Bisa-bisa ini makanan pelaku nih gitu kan. Oh ya, dilihat sama pihak kepolisian. Ibu masukin lagi, ibu tutupin lagi pintunya gitu kan. Nggak lama setelah itu udah periksa semua, datang tim Inafis. Nah, tim Inafis datang, dia masuk, habis itu kita disuruh keluar semua. Oke. Pada saat itu tim Inafis ada berapa orang Bu perkiraan? Itu kalau sekitar perempuannya 1, ada sekitar 6 orang. Oke, sekitar Ya. 6 orang tim Inafis Ya. masuk ke dalam ya Bu ya? Jadi kita dari pihak kepolisian pertama kali tadi datang, sama itu kita keluar semua. Jadi Itu sekitar pukul berapa Bu? Kalau itu boleh tahu. ada sekitar pukul 5. Nggak 5. berapa Oke, lama nggak dari berapa itu tuh lama. dia datang kan. Jadi ini dikasih garis polisi. Jadi kita setelah tim Inafis di sana, otomatis kan kita keluar lagi kan gitu. Biarkanlah dia bekerja lagi kan. Itu ditutup, memang nggak boleh diganggu. Itu sambil warga yang masih banyak pengen lihat gitu kan. Habis itu udah ibu pulang lagi. Tim Inafisnya sampai sore di sini gitu kan. Setelah Ibu dan juga tim Inafis ini datang Bu ya, Iya. itu setelah itu ada apa lagi Bu? Besokannya apakah ada update terbaru kah? Iya. Atau ada tim kepolisian Iya, yang juga ada. masih datang ke TKP? Iya, tetap tim kepolisian masih ada yang datang gitu kan berapa hari kemudian tuh. Kalau nggak salah dari Jakarta juga datang gitu ya. Datang ibu pas lagi tempat almarhumah sama Pak Camat sama Pak Wali Nagari. Datang ngeliat ke sini sama Pak Kapolres juga datang ke sini ngeliat. Itu besokannya? 2 hari setelah itu. 2 hari setelah itu? Iya.
setiap harinya ada dikunjungin terus dari pihak kepolisian, dari pihak warga, pokoknya dari pihak media. Sampai saat ini nggak putus-putus orang pengen lihat TKP ini gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Ya, Desi atas sama-sama. waktunya dan juga sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan tim Fakta ya Bu ya. Yuk, diam. Pak, Singgi ya nama orang Jawa, Pak. Orang Jawa. Lima ya, Singgi. Woi, Sisuhu. Singgi. Sisuhu. Singgi. Halo. Woi. Ya pemirsa, saat ini tim Fakta sedang menunggu kedatangan dari tersangka Indra Septiarman dan kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai tersangka langsung bagaimana tersangka ini bisa melakukan aksi tersebut dan juga bagaimana persembunyiannya ini selama kurang lebih 11 hari sampai akhirnya tersangka bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Baik. Ya, saat ini di depan saya sudah ada tersangka, yakni ada Indra Septiarman. Saya akan mencoba untuk mewawancarai bagaimana kelancaran aksinya pada saat itu, kemudian juga bagaimana ia bersembunyi sampai akhirnya bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Indra Septiarman, bisa dijelaskan bagaimana kronologi pada saat hari itu, kejadian itu dari Anda melihat korban hingga sampai akhirnya kejadian itu berlangsung? Pada saat itu dia lagi jualan di dekat warung dan salah satu teman saya manggil dia untuk beli gorengan dagangannya dan saya disuruh ke konter untuk beli pulsa. Saya habis dari konter baru saya balik lagi ke warung dan saya dibilang, kamu mau gorengannya? Saya bilang iya. Saya makan gorengan itu. Nggak lama setelah saya makan gorengannya, si korban pergi dan saya langsung terpikir pada saat itu langsung saya ambil tali dan saya kejar si korban. Terus saya berlari. Lebih dulu saya sampai di tempat lokasi. Saya tunggu baru dia lewat. Pada saat Anda melakukan aksi tersebut, apakah Anda ini lagi di bawah pengaruh alkohol kah? Atau Anda melakukan itu secara sadar? Dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Tidak dalam pengaruh alkohol? Tidak. Mengapa? Mengapa Anda
melakukan aksi tersebut di situ? Karena di situ sepi, Kak. Apa alasan Anda menguburkan korban di situ? Karena sudah panik dan nggak tahu apa lagi. Pas tahu dia nggak gerak-gerak lagi, udah coba dibangunin, nggak gerak-gerak. Semakin panik. Jadi kapan persisnya Anda membuang celana dan kemeja korban ini? Kalau celana pas turun dari atas tebing buang. Kalau baju udah selesai ngubur baru dibuang. Tapi sebelumnya Anda memang belum pernah ketemu dengan Nia ini atau bagaimana? Apakah Anda memang sering berkumpul dengan teman-teman Anda di tempat tersebut? Atau memang baru pada saat itu? Sebelumnya udah pernah sih beli gorengan 1 kali. Jadi pas hari itu dia ke warung karena hari hujan, dipanggil sama teman. Disitulah saat terpikirnya sama saya untuk melakukannya. Oke, berarti memang sebelumnya Anda sempat pernah membeli dagangan korban. Iya, Dan pada saat itu situasi sepi, sepi, tidak ada orang, tidak. dan Anda memang biasa berkumpul sama teman-teman Anda di situ. Iya. Lalu pada saat Anda melihat korban sudah tidak bernyawa lagi, sudah tidak bernafas lagi, itu apa yang Anda lakukan? Ya, bercampur aduk lah, Kak. Dalam panik, ketakutan, iya. Makanya si korban saya kubur, Kak. Menurut informasi yang saya dapatkan, apa benar bahwa korban sebelum dikuburkan ini sempat Anda seret dulu? Iya, Lalu setelah itu, setelah Anda menguburkan ini, Anda kemana? ke warung. Ke warung lagi, bertemu teman-teman lagi. Iya. Pada saat itu apa yang teman-teman Anda tanyakan? Yang dia tanyakan, dari mana kamu hujan-hujan basah-basah? Saya bilang dari tempat teman. Berarti teman-teman Anda tidak tahu bahwa pada saat itu Anda mengejar korban sebenarnya. Iya, Terus pada saat Anda, setelah kejadian ini, Anda bersembunyi. iya. Oke, itu kemana saja bersembunyinya? Di sekitar rumah itu ada. Itu pada saat Anda bersembunyi selama kurang lebih 11 hari, itu bagaimana perasaan Anda? Resah terus, Kak. Nggak enak rasanya. Tapi apakah pada saat itu orang tua atau orang terdekat teman Anda itu tahu mengenai hal ini? Nggak tahu. Baik, pada beberapa waktu lalu mungkin Anda sempat mengatakan atau sempat menyebut nama Singgih. Iya, Sebenarnya siapa Singgih itu? karena udah panik, Kak. Ya. Singgi itu dia bukan siapa sebenarnya. Singgi itu cuma terlintas di pikiran untuk bilang nama Singgi karena udah panik, udah ketakutan campur panik, ya. Jadi sebenarnya Singgih itu benar ada? Tidak. Tidak ada. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga korban? Yang saya ingin sampaikan kepada keluarga korban, saya minta maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Saya menyesal telah melakukan ini semua terhadap korban. Saat ini tim Fakta sudah berada di Polres Padang Pariaman untuk mengetahui apa
update atau perkembangan informasi dari kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan terhadap Nia Kurniasari yang dilakukan oleh Indra Septiarman. Dan saat ini di Polres Padang Pariaman ini akan mengadakan konferensi pers yang langsung disampaikan oleh Bapak Kapolres Padang Pariaman, yakni Bapak AKBP Ahmad Faisal, mengenai tersangka baru atau tersangka tambahan yang nantinya akan ditetapkan terhadap kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan terhadap Nia Kurniasari ini. Kita nantikan fakta selanjutnya. Pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan IS. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka. Pemirsa, saat ini kami sedang menunggu MJ alias DN ini datang dan akan kami tanyakan mengenai keterangannya pada saat persembunyian IS. Bang, bagaimana pada saat proses persembunyian IS? Apakah Anda membantu IS dalam pelarian? Enggak. Seperti apa, bisa dijelaskan? Saya tidak mengetahui kalau dia itu pelakunya, tapi saya waktu itu ketemu sama dia sebelum penangkapan. Dia mau pergi katanya ke Padang katanya. Terus saya suruh dia ke Padang, gitu aja. Lalu apakah Anda menyuruh atau menyarankan IS sendiri untuk melarikan diri ke rumah maksud kosong saya itu? tidak ada maksud saya seperti itu. Karena dia ingin pergi ke Padang, makanya saya suruh dia ke Padang. Saya nggak tahu sama sekali kalau dia yang melakukan pembunuhan itu. Kenapa Bang nyuruh si Indra ke Padang, Bang? Tapi katanya dia mau saya nyampe di sana, dia langsung lagi beres-beres mau ke Padang. Katanya mau kemana? Katanya dia mau ke Padang katanya. Setelah terima gaji terus dia langsung Padang, langsung aja ke Padang katanya. Kata saya sama dia. Berapa kali Abang ketemu sama Indra? 1 kali itu aja, nggak lebih. Begitu saya nggak ketemu sama dia lagi sampai sekarang. Sampai penangkapan itu saya nggak pernah ketemu dia lagi. Berarti selama ini pelariannya Indra Abang nggak tahu sama sekali? Enggak, saya tidak mengetahui sama sekali keberadaannya. Ketemu juga nggak pernah saya. Terus kalau yang logistiknya Indra selama ini dalam pelariannya, apakah betul Abang juga yang memberikan? Oh tidak, saya tidak mengetahui itu Pak. Sama sekali saya tidak mengetahui keberadaannya, di mana dia. Saya tidak tahu, tidak pernah ketemu saya. Jadi Abang berkomunikasi dengan Indra itu terakhir pada saat? Hari Minggu. Itu pada saat Anda menyuruh atau? Iya, hari Minggu teman saya nyuruh coba lihat kondisi Indra ada di sana. Ya, saya lihat di situ. Dia lagi, pas saya nyampe di situ, dia lagi beres-beres masukin baju-bajunya ke dalam tas. Terus saya tanya, mau kemana? Kata saya, mau ke Padang, numpang sama temannya katanya. Bang, posisi beres-beresnya itu di mana, Bang? Di musola itu belakang rumah dia, teman tempat bekerja. Oke. Iya. Abang nyamperin ke situ karena apa? Karena disuruh sama teman saya. Siapa, Bang? Teman saya yang di Flores. Oke. Iya. Berarti itu hari kedua ya setelah kejadian ya, Bang? Iya. Oke. Kondisi Indra waktu itu gimana, Bang? Kondisinya biasa-biasa aja. Dia habis mandi. Pas saya nyampe di situ, dia lagi masukin bajunya ke dalam tas gitu. Mungkin nggak ada cerita sama sekali. Nggak lebih. Cuman itu saja saya bilang, Pak. Nggak ada komunikasi lagi. Ya pemirsa, kali ini tim Fakta sudah bersama dengan Bapak Kapolres Padang Pariaman, yakni Bapak AKBP Ahmad Faisal Amir. Pak, mungkin pada saat penangkapan nih Pak, kan IS nih akhirnya tertangkap dalam rumah ini ya Pak ya? Itu gambarannya seperti apa Pak? Apa kondisinya IS pada saat itu, kemudian juga apa yang sedang dia lakukan pada saat ditangkap, itu mungkin bisa digambarkan seperti apa Pak? Ya, itu pada jam 3 sore. Ya, jam 3 sore berdasarkan anggota ya yang masuk ke TKP itu memang lagi santai. Karena pada saat itu lagi menggunakan ini ya celana pendek, lagi santai, sedangkan celananya sedang dijemur. Di belakang itu memang suasana santai yang berdasarkan penyampaian dari anggota. Jadi pada saat masyarakat hilir mudik di sini, Siliuran itu, si S
sepertinya lagi menikmati ini, lagi rokokan gitu. Rokokan, begitu ada Sedang banyak bersantai. langsung naik ke atas gitu, Pak. Ya, memang sudah ada gelagat lagi dicari gitu, Pak, dan dikepung. Baru dia naik ke atas. Ke atas itu memang benar posisinya, tempatnya yang tidak tampak. Kalau melihat dengan biasa saja sekejap kayak gitu ya memang tidak terlihat karena memang seperti datar, padahal itu ada tempat seperti cekungan gitu, Pak. Itu tidur situ ya gak nampak. Ya masyarakat anggota memberanikan untuk ya merangkak merangkak mencari setiap sudut-sudut, baru ditemukan dia lagi posisi terlentang. Baru ditangkap di atas loteng itu ya Pak ya, Ditangkapnya seperti di yang di atas loteng. video yang viral itu ya. Betul. Oke Pak, mungkin update selanjutnya Pak mengenai apakah ada tersangka baru nih, kan dikatakan sepertinya dari informasi yang didapatkan kan ada tersangka baru ya Pak ya dari kasus pemerkosaan dan juga pembunuhan ini. Kami menetapkan satu tersangka berdasarkan laporan dari penyidik ya Mbak ya. Karena dalam proses kami melakukan penyelidikan di awal kemudian dinaikkan menjadi tahap penyidikan, di situ ada perbuatan mengaburkan dalam proses penyidikan. Ya. Apa yang dilakukan oleh DN ini merupakan perbuatan perintangan pada proses penyidikan. Di saat kami memanggil saksi-saksi itu menyuruh pergi tersangka, menyuruh pergi tersangka si IS ini tuh udah kabur aja, gitu. Karena ada buser lagi manggil kamu atau cari kamu, gitu. Ya itu baru kami kesulitan mencari saksi ya awalnya si IS ini, hingga kami tetapkan tersangka. Dalam proses pencariannya sampai 11 hari itu, Mbak. Berarti untuk DN sendiri ini bagaimana untuk proses hukumnya Pak? Ya kami tetapkan tersangka di pasal 221, kasus perintangan yang menyebabkan larinya tersangka. Untuk hukumannya sendiri? Hukumannya diancam pidana 9 bulan penjara. Setelah 11 hari pencarian, pihak kepolisian yang dibantu oleh masyarakat akhirnya berhasil menangkap Indra Septiarman, pelaku pemerkosaan dan juga pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan Nia Kurniasari di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selama bersembunyi, Indra Septiarman berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran pihak kepolisian. Hingga akhirnya ia ditemukan di sebuah loteng di rumah kosong yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat ditemukannya jasad Nia. Saat ini, Indra Septiarman telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Nia Kurniasari. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga telah menetapkan satu tersangka lainnya, yakni MJ alias DN, yang mana masih merupakan keluarga dari Indra Septiarman. DN sendiri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perintangan penyidikan dalam pelarian tersangka pada saat menjadi buronan. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih tetap terus menggali dan juga mendalami kasus ini serta mengumpulkan barang bukti untuk nantinya dapat menjadi pendukung penuntasan kasus ini. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.